Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Educational Creator. Kabar baik dan sangat penting terkait hasil rakor penyelesaian tenaga non-ASN. Hasil rakor percepatan pemetaan non-ASN tahun 2024. Bagaimana mekanisme pengangkatan dan penghasilan PPK paruh waktu? Kita lanjut. Ini adalah postingan di akun Instagram Kemenpan RB yang memposting terkait dengan rakor penyelesaian penataan tenaga non-ASN di instansi pemerintah daerah oleh Kementerian Pan-RB, Kemendagri, dan BKN Jakarta 8 Januari 2025. Rakor tersebut juga dapat disaksikan di akun YouTube Kemendagri RI. Di sini dituliskan bahwa Menteri Dalam Negeri dalam hari ini Pak Tito Karnavian menekankan bahwa ada amanah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, yakni tidak boleh melakukan rekrutmen tenaga non-ASN. Waspadai ini semua. Kemudian lanjut, Kepala BKN dalam hal ini Pak Sudan Arif Fakhrullah menyatakan bahwa kepala daerah perlu mengumumkan secara luas agar non-ASN bisa mendaftar sesuai jadwal. Nah, jadwalnya seperti apa? Kita lihat di penyesuaian jadwal yang telah dikeluarkan oleh BKN. Ini adalah surat Badan Kepegawaian Negara terkait penyesuaian kembali jadwal seleksi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun anggaran 2024 tahap 2. Yang terhormat pejabat pembina kepegawaian instansi pusat, yang kedua pejabat pembina kepegawaian instansi daerah di tempat. Dalam rangka mengoptimalkan proses penataan tenaga ASN sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara, bersama ini kami sampaikan penyelesaian kembali jadwal pelaksanaan seleksi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K tahun anggaran 2024 tahap 2 sebagaimana terlampir, dan seterusnya. Kita lihat pada lampiran. Ya, surat ini sebenarnya telah dikeluarkan pertanggal 6 Januari 2025. Jadi sudah lumayan lama. Namun kita perhatikan yang menjadi perhatian bersama adalah terkait yang ini pendaftaran seleksi yang sebelumnya yang di jadwal lama tertanggal 17 November sampai dengan 7 Januari 2025. Namun setelah ada penyusunan jadwal dirubah menjadi 17 November sampai dengan 15 Januari 2025. Berarti masih ada waktu untuk hari ini buat teman-teman untuk melakukan pendaftaran seleksi. Sebagaimana yang disebutkan oleh Bapak Sudan Arif Fakhrullah bahwa perlu pengumuman secara luas agar non-ASN bisa mendaftar sesuai jadwal. Kemudian dilanjutkan dengan rapat koordinasi percepatan penataan non-ASN tahun 2024 oleh BKN pada hari Selasa 14 Januari 2025, yang mana rakor ini dapat disaksikan di channel YouTube BKN. Di sini dijelaskan terkait optimalisasi penataan tenaga non-ASN. Ini adalah slide yang ditampilkan pada saat rakor tersebut. Kita membaca kembali. Yang pertama adalah memastikan tenaga non-ASN khususnya yang terdata dalam database BKN mendaftar dan mengikuti seleksi. Yang kedua, memastikan data sesuai dengan kebijakan seleksi periode kedua pada 4 jabatan yang tersedia. Yang ketiga, memastikan kelulusan bagi tenaga non-ASN yang mendaftar dan mengikuti SKD. Yang keempat, memastikan pengangkatan pada jabatan teknis, kesehatan, dan pendidikan sesuai kualifikasi pendidikan, jabatan, dan unit kerja. Dan yang kelima adalah memastikan ketersediaan anggaran P3K penuh waktu maupun paruh waktu dalam kurung belanja pegawai atau non belanja pegawai. Tindak lanjut rakor tersebut yang pertama adalah perpanjangan pendaftaran P3K tahap 2 sampai dengan 15 Januari 2025 berdasarkan
surat BKN nomor sekian 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 yang telah saya tampilkan sebelumnya tertanggal 6 Januari 2025. Jadi masih ada kesempatan untuk rekan-rekan melakukan pendaftaran. Kemudian dijelaskan juga apa itu PPK paruh waktu. Nah, di sini dijelaskan secara rinci bahwa PPK paruh waktu adalah pegawai yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dan diberikan upah sesuai dengan ketersediaan anggaran instansi pemerintah. Pegawai non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan database BKN, kemudian mendaftar dan mengikuti seleksi P3K tahap 1 atau tidak lulus seleksi CPNS. Kemudian pelamar yang tidak mendapatkan kebutuhan atau formasi jabatan. Kemudian berlaku dalam masa transisi. Kemudian apa saja kriteria dan syarat P3K paruh waktu? Di slide tersebut disebutkan bahwa kriteria untuk P3K paruh waktu adalah pertama, pegawai non-ASN yang telah dilakukan pendataan tahun 2022 oleh BKN dan mengikuti tahapan seleksi ASN tahun anggaran 2024. Kemudian kedua, pegawai non-ASN lainnya yang telah mengikuti tahapan seleksi P3K tahun anggaran 2024. Yang ketiga, pegawai non-ASN yang mendaftar pada pengadaan PTK namun tidak mendapat formasi. Dan yang keempat adalah tidak tersedia anggaran belanja pegawai. Syarat untuk P3K paruh waktu adalah memiliki ijazah sesuai dengan syarat jabatan yang akan diduduki. Yang kedua, terdata dalam database atau memiliki masa kerja minimal 2 tahun pada saat mendaftar seleksi ASN 2024. Dan yang ketiga adalah mendaftar dan telah mengikuti seleksi 2024. Nah, terkait mekanisme pengangkatan dan pemberhentian P3K paruh waktu atau masa perjanjian kerja, ya, usulan penetapan kebutuhan sebagai dasar pengajuan nomor induk P3K penuh waktu ke BKN. Kemudian masa perjanjian kerja ditetapkan setiap 1 tahun yang dituangkan dalam perjanjian kerja sampai dengan diangkat menjadi P3K. Kemudian usulan pengangkatan P3K paruh waktu menuju ke P3K. Dalam hal pegawai terdaftar dalam pangkalan database pegawai non-ASN pada BKN telah diangkat menjadi P3K paruh waktu. Kemudian yang kedua, instansi pemerintah mengusulkan pengangkatan menjadi P3K berdasarkan pertimbangan ketersediaan anggaran dan hasil penilaian atau evaluasi kinerja. Ya, kemudian lebih lanjut disebutkan di sini terkait mekanisme pengangkatan P3K paruh waktu menjadi P3K. Ini adalah tahapan pengangkatan sebagaimana yang ditampilkan slide pada rapat koordinasi tersebut yang teman-teman dapat menyaksikan di akun YouTube BKN. Pertama, PPK mengusulkan kebutuhan P3K kepada Menteri Pan-RB. Yang kedua, Menteri Pan-RB menetapkan rincian kebutuhan P3K pada setiap instansi pemerintah, kebutuhan jumlah, jenis jabatan, dan unit penempatan. Dan yang ketiga adalah PPK menetapkan pengangkatan P3K. Di sini ada syarat pengangkatan adalah berpredikat kinerja minimal baik. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa ditetapkan sebagai pegawai pada instansi pemerintah dan diberikan nomor identitas. Jadi P3K paruh waktu ini nantinya telah diberikan nomor identitas. Kemudian bagaimana mekanisme kerja P3K paruh waktu? Ya, pertama mekanisme kerja diatur oleh masing-masing instansi pemerintah yang diatur dalam perjanjian kerja. Jadi di sini kita harus menekankan terkait mekanisme kerjanya, yaitu adalah diatur oleh masing-masing instansi pemerintah yang diatur dalam perjanjian kerja. Nah, dari penjelasan ini juga saya menyampaikan bahwa video saya sebelumnya terkait jam kerja PDK paruh waktu sudah tidak berlaku karena telah ada penjelasan resmi dari BKN berdasarkan rapat koordinasi tersebut yang menyatakan bahwa mekanisme kerja diatur oleh masing-masing instansi pemerintah yang diatur dalam perjanjian kerja. Kemudian yang kedua adalah menjalankan tugas jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya adalah hak dan kewajiban PPK paruh waktu. Hak
PPK paruh waktu berhak mendapatkan upah dan fasilitas lain sesuai peraturan perundang-undangan. Kemudian kewajiban setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pemerintah yang sah. Kemudian yang kedua, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketiga, melaksanakan nilai dasar ASN dan kode etik dan kode perilaku ASN. Dan selanjutnya adalah menjaga netralitas terkait penghasilan atau upah PPK P3K paruh waktu. Di sini dijelaskan bahwa pertama diberikan upah paling sedikit sesuai dengan besaran yang diterima saat menjadi pegawai non-ASN atau sesuai dengan upah minimum yang berlaku di suatu wilayah. Berarti dari kalimat ini kita bisa simpulkan bahwa tidak mengurangi penghasilan sebelumnya saat menjadi pegawai non-ASN. Karena dijelaskan bahwa diberikan upah paling sedikit sesuai dengan besaran yang diterima saat menjadi pegawai non-ASN atau sesuai dengan upah minimum yang berlaku di suatu wilayah. Nah, melalui video ini juga saya sampaikan bahwa konten saya sebelumnya terkait dengan simulasi perkiraan gaji PTK sudah tidak berlaku karena sudah ada pernyataan resmi secara lisan dalam kegiatan rapat koordinasinya yang menampilkan slide berikut yang terkait dengan penghasilan atau upah PTK per waktu. Yang kedua adalah sumber pendanaan untuk penghasilan dapat berasal selain dari belanja pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Baik, rekan-rekan sekalian, itu yang sempat saya catat terkait rakor dan teman-teman dapat kembali menyaksikan secara lengkap agar tidak terjadi disinformasi atau misinformasi terkait seleksi dan teman-teman tentunya harus memperhatikan terkait eh, perubahan jadwal yang dikeluarkan oleh BKN bahwa masih ada waktu di surat tersebut tertanggal 15 Januari. Dan kembali saya sampaikan ke teman-teman bahwa untuk secara lengkapnya teman-teman bisa menyaksikan rakor penataan cadangan ASN di channel Kemendagri RI dan juga rapat koordinasi percepatan penataan non ASN tahun 2024 oleh BKN di akun YouTube resminya. Rekan-rekan sekalian, apabila video ini bermanfaat, silakan di-subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A special thank you from the heart.